Halo kawan pajak, berencana mengikuti program pengungkapan sukarela tapi masih bertanya-tanya apa dan bagaimana PPS itu? Ini dia 10 pertanyaan yang paling sering diajukan wajib pajak dalam program pengungkapan sukarela episode pertama. Kawan pajak, secara umum program pengungkapan sukarela terbagi menjadi 2 kebijakan. Kebijakan 1 dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, peserta program pengampunan pajak yang belum atau kurang mengungkapkan harta yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dalam surat pernyataan harta. Sedangkan kebijakan 2 dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh harta sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 dan masih memiliki harta tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 namun belum dilaporkan pada SPT tahunan PPh tahun pajak 2020. Untuk wajib pajak orang pribadi, jika memenuhi kriteria untuk mengikuti kebijakan 1 dan 2, maka dapat mengikuti kedua program tersebut. Namun untuk wajib pajak badan, hanya dapat mengikuti PPS kebijakan 1. Wajib pajak badan merupakan entitas yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan memiliki sumber daya yang lebih luas dibandingkan orang pribadi. Sehingga wajib pajak badan diharapkan sudah terbangun kepatuhan sukarelanya. Seluruh wajib pajak baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing jika telah memiliki NPWP aktif dapat mengikuti PPS. Orang pribadi yang ingin mengikuti PPS harus memiliki NPWP. Dalam kondisi tertentu, WNI bisa saja berstatus sebagai subjek pajak luar negeri sehingga tidak memiliki NPWP. Kondisi tersebut terjadi jika warga negara Indonesia berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut. Bertempat tinggal di luar Indonesia, memiliki pusat kegiatan usaha di luar Indonesia, memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia, menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain, telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima WNI selama menjadi subjek pajak dalam negeri, telah memperoleh surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh DJP. Daftarkan diri Anda untuk mendapatkan NPWP terlebih dahulu, kemudian laporkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Wajib pajak orang pribadi yang ingin ikut PPS kebijakan 2 harus melaporkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2020. Jika wajib pajak baru saja terdaftar sebagai wajib pajak, maka terdapat 2 kemungkinan. Pertama, jika wajib pajak terdaftar di 2021 karena kewajiban subjektif dan objektifnya memang baru muncul di 2021, maka wajib pajak tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan 2020, sehingga tidak perlu mengikuti PPS. Yang kedua, jika wajib pajak terdaftar di 2021
Namun kewajiban subjektif dan objektif sebenarnya sudah ada sebelum tahun 2021, maka wajib pajak memiliki dua pilihan. Melaporkan SPT setiap tahun dari tahun seharusnya terdaftar sampai dengan tahun 2020, atau mengikuti PPS dengan menyampaikan SPT tahunan 2020. Terdapat dua pilihan bagi wajib pajak, yaitu wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan dengan menambah warisan tersebut sebagai harta dalam SPT tahunan 2017 dan seterusnya, atau mengikuti PPS Kebijakan 2. Wajib pajak orang pribadi yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan atau 2020 tidak dapat mengikuti PPS Kebijakan 2. Penerbitan SP2DK tidak menghilangkan hak wajib pajak untuk dapat mengikuti PPS Kebijakan 2. Dalam hal ini, wajib pajak dapat memilih mekanisme pembetulan SPT dengan mencantumkan harta kurang ungkap tersebut sesuai dengan tahun pajak perolehannya dan melakukan pembetulan untuk SPT tahunan setelahnya, atau mengikuti PPS Kebijakan 2. Nah, itu dia 10 pertanyaan yang paling sering diajukan dalam mengikuti program pengungkapan sukarela Direktorat Jenderal Pajak. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id/pps dan saluran informasi khusus PPS di 1500008. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk episode selanjutnya serta untuk mendapatkan tutorial dan informasi lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.